tentang P3K di tahun 2022, yaitu pada tahap 3. Nah, di sini ada surat edaran yang terbaru dari Kemenpan RB, di mana di sini kelanjutan daripada seleksi tahap 3 P3K ya. Mari kita lihat langsung saja surat edaran dari Kemenpan RB, yaitu pertanggal 22 Juli 2022. Nah, adapun isi dari surat Menteri Menpan RB nomor yang sebelumnya tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan terdiri dari dua jenis, yaitu kepegawaian PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini surat edaran yang kemarin pertanggal 31 Mei ini mengingatkan bahwasanya status ASN yaitu ada di pemerintahan itu cuma dua, yaitu PNS dan P3K. Lihat di nomor 1. Pada prinsipnya, surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Nah, jadi surat ini Kemenpan RB mengingatkan ya kepada pihak pembina kepegawaian atau pejabat kepegawaian daerah masing-masing untuk mendorong setiap instansi melakukan penataan pegawai non-ASN untuk di tahun 2022 ini dan nanti berakhir di 2023 November. Bahwasanya tidak ada lagi honor yang bekerja di instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya di nomor 2, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintahan berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan peraturan pemerintahan ini. Nah, jadi di sini juga ada syaratnya teman-teman, bahwasanya yang akan diangkat menjadi P3K itu yaitu yang telah memenuhi syarat, salah satunya dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dia mengabdi. Dan yaitu sebagaimana yang maksud pasal 1 ya. Dan diangkat menjadi P3K apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi teman-teman yang sudah cukup syarat ya, cukup syarat, jadi bisa diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ada 5 ketentuan ya yang teman-teman harus bisa masuk dalam kategori yang 5 ini sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti P3K ya di tahap yang ketiga ini. Yang pertama, berstatus sebagai tenaga kategori 2 atau THK 2 ya, yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintahan. Jadi di sini ada 2 ya teman-teman. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama
tenaga honor kategori 2 dan juga pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintahan. Jadi teman-teman pastikan sudah masuk kategori 2 ataupun pegawai non-ASN yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Selanjutnya yang syarat yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, di sini juga masalah gaji ya sudah terdata kalau dia pembayarannya langsung berasal dari APBN untuk yang instansi pusat dan kalau di APBD untuk instansi daerah. Nah, pastikan teman-teman sudah digaji oleh APBD ataupun APBN ya. Selanjutnya diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Di sini dikatakan diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Begitu saja katanya. Begitu saja bahasanya ya. Dan yang D atau syarat yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini teman-teman telah bekerja paling singkat 1 tahun ya. 30 Desember 2021. Dan yang terakhir yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun ya. Usia pelamar paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, pastikan teman-teman lengkap ya. Cukup syarat dalam 5 ini agar supaya bisa lanjut untuk mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS nantinya. Akan diarahkan instansi masing-masing. Selanjutnya adapun yang keempat, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan ya. Dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah ya. Nah, yang kelima terakhir ini, untuk pemetaan tenaga ASN sebagai dimaksud di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Nah, ini pesan dari Kemenpan RB untuk pejabat daerah. Melakukan investasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara BKN paling lama tanggal 30 September 2022. Jadi Kemenpan RB membuat surat ini agar supaya mengingatkan kepada instansi masing-masing daerah, pejabat kepegawaian di daerah masing-masing untuk menyampaikan data paling lama tanggal 30 September 2022. Itu pendataan guru honorer agar supaya nanti mana yang cukup syarat bisa mengikuti seleksi dan juga baik itu P3K maupun PNS. Dan yang poin B, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian ya. Jadi nanti ada SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina. Selanjutnya yang C, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Dan yang D, bagi pejabat pembina kepegawaian tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagai tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer non-ASN. Jadi apabila pejabat daerah nanti tidak menyampaikan ya pendataan guru honorer ini sampai tanggal 30 September 2022, maka suatu daerah itu dikatakan tidak memiliki tenaga non-ASN-nya di daerah itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan semua instansi daerah kita masing-masing mengajukan ya
pendataan guru honorer ulang agar supaya bisa nanti terdata baik teman-teman yang lulus passing grade maupun juga yang belum lulus passing grade agar bisa dapat formasi di tahun 2022 ini. Dan yang poin-poinnya selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Nah, demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini PLT ya, kita lihat PLT Menpan RB-nya yaitu Bapak Mahfud MD ya, yang mengeluarkan surat ini. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah himbauan kepada daerah ataupun instansi masing-masing agar supaya mengirimkan pendataan guru honornya atau tenaga non ASN-nya, tenaga non ASN di setiap daerah masing-masing agar supaya bisa didata ulang dan juga bisa diangkat P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Dan November 2023 tidak ada lagi yang namanya honorer di suatu instansi. Yang ada cuma 2 ASN, yaitu PNS dan P3K. Terima kasih teman-teman, itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.